Halo, salam semua dari Taipei. Ini tanggal 4 Juni jam 10 kurang dan hari ini adalah hari pertama Computex dibuka hari ini. Dan di hari yang pertama ini kita akan meng-coverage satu buah brand Thermaltake. Ya, sebuah brand yang menurut saya pribadi cukup melegenda. Saya sudah kenal Thermaltake ini sebagai produsen komponen PC kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-25 Thermaltake. Harusnya ada yang spesial. Ayo, kita datang ke booth-nya, kita lihat ada apa yang spesial di hari ulang tahun ke-25 Thermaltake ini. Let's go! Ya, ini adalah jajaran produk spesial mereka untuk ulang tahun ke-25. Jadi tema warnanya biru muda kayak gini. Jadi hampir semua produk di sini bertemakan warna biru muda. Lucu ya. Dari mulai casing, I/O, coolernya juga. Jadi mereka memang buat tema warna biru muda ini untuk ulang tahun ke-25 mereka. Ini bisa dilihat banyak banget produk-produk yang memiliki tema warna khusus 25 tahun Thermaltake. Ini adalah salah satu produk mereka yang cukup menarik yang dipamerkan di booth-nya Thermaltake. Ini sepertinya seperti travel kit ya. Kita bisa lihat ini adalah sebuah suitcase koper di sini yang memang didesain khusus untuk memuat komponen PC dari mulai monitor, PC-nya mini ITX termasuk casingnya nanti, keyboard ini juga keyboard dari Thermaltake, dan sampai ke VR kit ya, ada VR kitnya juga dan monitor. Jadi katanya informasinya ini akan dijual satu paket. Jadi kalau kita ingin bepergian untuk traveling, PC Suitcase ini sangat cocok ya. Bisa muat semua kebutuhan sampai ke monitornya, PC, keyboard, mouse, monitor, bahkan sampai ke VR kit seperti ini. Cukup menarik. Ya, ini barang yang menarik lagi dari Thermaltake, mereka sebutnya immersion cooling. Jadi ini semua komponen PC-nya ada dalam sebuah cairan khusus yang mereka bilang titik-titiknya sampai 125 derajat Celcius. Dan ini menggunakan komponen PC biasa, ada dua buah VGA card MSI di sini, cooler Thermaltake biasa ya, HSF biasa dan fan-nya tetap berputar. Dan ini juga power supply Thermaltake biasa, cuman fan-nya nggak berputar karena menurut mereka load-nya masih sangat rendah. Di sini juga ditunjukkan suhunya bisa sangat dingin ya, jauh lebih dingin dibandingkan motor cooling biasa. Dan ini juga memiliki sistem untuk pendinginan. Jadi ini akan yang menguap, dalam tanda kutip menguap, akan diserap oleh alat ini dan akan dikembalikan lagi ke bagian dalam lewat pipa di bagian bawah sini. Ya, cukup menarik immersion cooling. Kalau biasanya kita menggunakan mineral oil ya untuk pendinginan seperti ini, tapi ini menggunakan cairan khusus yang saya juga nggak tahu sebenarnya apa. Cuman yang jelas titik didihnya sangat tinggi, 125 derajat Celcius. Oke, nice. Immersion cooling dari Thermaltake. Ya, Thermaltake masih legend ya. Mereka tetap inovatif. Jadi casing ini menarik perhatian saya. Kalian tahu nggak anehnya di mana casing ini? Bedanya di mana dengan casing yang kebanyakan? Dari posisi motherboard ini berbeda. Motherboardnya madep ke atas, jadi I/O-nya itu ada di bagian atas. Dan tempered glass-nya 3 sisi. 3 sisinya bukan atas, tengah, samping, dan depan. Cuman dari belakang, samping, dan depan tempered glass. Jadi view-nya benar-benar luas banget ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk I/O-nya memang menghadap ke atas dan mereka sediakan jalur untuk kabel-kabel USB keyboard mouse-nya dari bagian belakang. Ya, namanya ini CTE 550, katanya akan segera di-launching. Ini memang belum resmi di-launching. Kalau harganya kompetitif, harusnya ini menarik ya. Beda dibandingkan casing-casing kebanyakan sudah beredar. Good job, Thermaltake. Nggak habis-habis, banyak banget yang menarik di booth-nya Thermaltake ternyata. Ini casing yang namanya Tower 600. Jadi ada dua opsi untuk pemasangannya seperti ini. Bisa ditidurin seperti ini, juga bisa diberdirikan seperti itu. Dan bisa dimiringin seperti ini. Mereka punya opsional untuk dudukannya seperti ini dan tutup bagian bawah. Jadi ini akan dijual terpisah nih. Base bawahnya sama dudukannya supaya bisa miring begini. Kalau enggak kayak gini bawahnya ya, ada kakinya begini. Dan ini muat untuk motherboard ATX ya, jadi form factor ATX. Dan ada juga yang versi untuk mini ITX ya, di sebelah sana. Bentuknya mirip, cuma lebih kecil. Ya, Tower 600 ini cukup menarik juga menurut saya.
Karena ada beberapa opsi yang bisa kita pilih untuk meletakkan casing ini, vertikal, miring gini, atau horizontal seperti itu. Ya, masih banyak sebenarnya produk-produk menarik dari Thermaltake, dari mulai casing, LCS, liquid cooling system, dari I/O maupun yang custom, terus fan, terus HSF, cooling pad buat notebook, ada juga headset, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa segmen yang seperti workstation juga mereka punya ya, casing-casing workstation, dan juga beberapa casing yang lucu yang dari beberapa yang kita sudah coba lihat tadi, travel kitnya mereka. Jadi menurut saya Thermaltake masih menjadi legend ya. Mereka inovatif sekali dan mencoba membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dibandingkan apa yang ada di market sekarang. Oke, habis ini kita akan coba buat kesimpulan tentang Thermaltake, terutama di ulang tahunnya ke-25 ini. Ternyata banyak banget sih sebenarnya produk-produk yang menarik ya. Cuman emang nggak sempat kalau kita bahas satu-satu. Jadi memang menurut saya mereka masih legend ya. Apalagi sudah 25 tahun ya. Mereka benar-benar masih inovatif dan masih benar-benar berani membuat produk-produk yang out of the box. Yang tidak pasaran lah ya. Mereka benar-benar punya ide-ide baru yang menurut saya itu cukup perlu diacungi jempol. Selain yang kita sempat ekspor tadi, juga masih banyak produk lain dari mulai power supply, casing berbagai segmen, sampai ke workstation casing juga ada beberapa di sana. Terus untuk cooler juga, baik HSF maupun liquid cooling, yang I/O maupun yang custom, mereka punya aksesorisnya banyak banget. Sampai ke cooling SSD dan juga RAM juga mereka punya. Jadi menurut saya Thermaltake masih legend ya. Berani berinovasi, berani beda dengan market pada umumnya. Oke, congratulations, selamat ulang tahun ke-25 Thermaltake. Gitu aja liputan dari Booth Thermaltake. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Salam istimewa dari Taipei.